kembali lagi bersama saya Raja Alvaris. Di sini saya akan menanyakan dengan Dokter Meriam Yadin Raja. Saya akan menanyakan gimana dok? Kebanyakan anak muda sekarang sering mengalami sakit perut atau kembung atau nyeri ulu hati itu gejala dari penyakit apa sih dok? Sepertinya saya akan menjelaskannya, cuman kayaknya pakai masker lebih sedikit susah, kurang jelas ya soalnya. Saya buka aja sedikit ya, tapi Pak Rajanya nggak apa-apa, agak mundur sedikit ya. siap. Jarak. Gejala dari perut kembung atau nyeri hati memang sekarang sudah umum atau udah banyak tahu ya. Itu kebanyakan orang pasti itu tanda gejala dari sakit mah atau asam lambungnya yang meningkat. Cuman karena kita harus pasti, tidak boleh menekan, kita harus konsultasi ke dokter biar tahu dan perlu penanganan seperti apa ya, memang harus ditanya langsung ke dokternya ya. Jadi selain kita harus tahu, kita juga kan harus memberi edukasi untuk pencegahannya juga. Karena kenapa? Selain nyeri ulu hati, bisa juga kita mengalami yang namanya luka lambung atau gejala yang lebih parah lagi, serius kalau kita tidak menangannya lebih lanjut. Jadi kalau gejala untuk nyeri ulu hati tadi bisa juga karena lemah, bisa juga karena keseringan stres juga bisa ya. Kalau sering stres atau lagi galau, lagi putus sama pasangan itu nggak boleh guys, nanti sakit perut loh guys. Karena kenapa? Stres itu bisa maju meningkatkan pikiran itu, jadi bisa menaikkan asam lambung. Jadi gejala kita memang kebanyakan sekarang anak muda tidak memperhatikan kesehatan, sering telat makan, sering terlalu sibuk dengan pekerjaan, jadi tidak menghiraukan makannya itu sembarangan, yang pedas lah, yang asam lah gitu ya. Itu guys, kalau makan kita harus pilih-pilih kan. Pastinya kita harus makanan 5 sehat, 6 sempurna ya dok. Iya. Tapi yang jelas kalau memang harus pengen pasti ya lebih baik tanya langsung ke dokternya, jangan asal minum obat atau makanan di warung kan gitu. Kita harus pasti terlebih dahulu apa benar itu penyakitnya, untuk memang penyakit lambung gitu ya. Terus ada juga gejala lain selain asam lambung dan seperti itu juga bisa karena salah makan, karena aku tadi makan yang pedas sama asam. Jadi memang benar-benar menjaga pola makan tadi. Jadi guys, kalau pola makan itu harus kita jaga. Sembari kita jaga dengan berolahraga, biar badan kita sehat, mood kita nggak kembung, jadi kita nggak cepat sakit atau mood kita nggak jadi buncit guys. Oke dok, ada lagi yang lain? Selain untuk anak muda juga bagus juga sih ada penjelasan untuk usia lanjut ya, kayak saya kasih tahu gambarannya. Penyakit usia lanjut biasanya sering kelelahan, itu juga memang ada ciri-ciri dari sakit ini gula darah, karena sering lelah, sering ngantuk, sering merasa haus, merasa pengen pipis. Itu tuh harus benar-benar cepat-cepat kita lakukan pemeriksaan langsung ke puskesmas atau rumah sakit untuk cek gula darahnya. Atau selanjutnya pokoknya kalau memang harus banyak gejala yang dirasakan pada tubuh kita, harus segera dilakukan pemeriksaan. Kita dijelasin langsung oleh dokter tentang usia lanjut. Itu dokter boleh dijelasin lagi faktor-faktornya, terus penyakit-penyakit apa untuk usia lanjut ini dok?
biar nanti kalau seumpamanya saya udah lanjut usia dok, kita nggak tahu sampai depan apakah saya lanjut usia atau tidak kan dok. Jadi udah tahu penyakitnya penyakit apa dok gitu. Kebanyakan yang saya temukan di tempat saya kerja ya, kebanyakan memang untuk usia lanjut atau lansia itu memang sekarang lagi rentannya hipertensi atau tekanan darahnya naik, yang darah tinggi yang biasa disebut sekarang. Terus selain darah tinggi juga ada juga gula darah. Gula darahnya itu bisa lebih dari 200 itu udah masuk sakit gula, namanya sekarang orang bilang diabetes mellitus. Nah, diabetes itu bisa ada dua macam, karena keturunan atau karena pola makan yang tidak teratur. Nah, dari itulah kita mulai dari sekarang menjaga pola makan, karena penyakit yang kita derita itu berdasarkan pola makan yang salah. Kalau boleh nanya dok, itu kalau untuk diabetes tadi ya, ada yang untuk eh, keturunan dengan faktor makanan dok. Itu pengaruhnya gimana dok untuk yang diabetes keturunan sama faktor makanan itu perbedaannya apa dok? Kalau untuk yang keturunan ya memang identik dari keturunan, misalnya dari orang tuanya ya, dari bapak atau dari ibu, otomatis nanti anaknya juga akan mengalami sakit gula seperti yang dialami sama bapak atau ibunya tadi ya. Tapi kalau untuk faktor pola makan ya, pola makan karena keseringan kita tadi makan yang bersaji gitu, banyak manis, yang banyak mengandung gulanya. Tapi kalau memang kita udah tahu resikonya seperti itu, sekarang usahakan jangan terlalu sering makan yang manis-manis. Itu guys, kita jangan terlalu sering makan yang manis-manis dan juga yang cepat saji guys, karena itu kurang baik ya dok. Terus apalagi dok untuk penyakit usia lanjut? Untuk usia lanjut itu ya kebanyakan yang aku bilang tadi ya, untuk darah tinggi itu karena apa, bisa juga karena dia stres, bisa juga karena dia capean, bisa juga karena faktor keturunan tadi, bisa juga karena pola makan yang salah juga bisa. Nah, penyakit itu datangnya dari pola makan itu. Kita lihat dia hobinya makan yang asin-asin ya, itu bisa juga mempengaruhi kesehatannya. Kebanyakan yang kita lihat dari sekarang, kalau yang tekanan darahnya tinggi pasti kita tanya, bapak makannya gimana, pola makannya di rumah gimana. Kebanyakan memang dari mereka suka makan yang asin. Jadi kalau mereka yang memang ada tekanan darah tinggi, pasti kita edukasi untuk kurangi makan yang terlalu asin ya pak, jadi diet garam. Itu guys, kita harus diet garam guys. Terus dok, ada penyakit lain untuk usia lanjut dok? Untuk sekarang ini pasti ya kayak gitu tadi, darah tinggi, gula darah, kolesterol, itu penyakit yang umum untuk memang usia lanjut ya, kayak gitu. Kalau untuk yang penyakit yang lebih lainnya lagi mungkin bisa konsultasi terlebih dahulu ya, kita tahu gejalanya seperti apa, keluhannya seperti apa. Kita harus bisa ber apa itu, kita langsung menanyakan ke pasien tersebut biar tahu apa yang tidak tidak bisa kita langsung menerka-nerka kan, sampai kita tahu betul penyakitnya apa itu, kita benar-benar harus menganalisis lebih lanjut pada pasien tersebut. Terus dok, gini dok, mau nanya gejala apa saja dok penyakit asam lambung? Karena kan tadi kan saya nanya dua gejala itu dok. Itu gejalanya bisa apa saja dok? Selain dari dua itu, dari dua penyakit yang saya rasain sekarang. Kalau untuk itu tadi gejalanya katanya nyeri lambung, nyeri reumatik, ya memang kebanyakan seperti itu gejalanya. Ada juga untuk tambahnya sering mual ya, sering mual, terasa pengen muntah seperti itu. Kebanyakan setiap kali yang memang ada sakit tidak lama, pasti dia mengeluhnya sering terasa pengen mual dok, pengen muntah gitu. Setiap kali mau makan terasa pengen keluar lagi makanan, itu termasuk juga gejala dari. Terus itu efeknya tubuh jadi lemah ya dok. Iya, karena nggak ada fungsi
Jadi teman-teman, kalau sudah mengalami gejala yang sudah diberitahu dokter tadi, kita harus langsung konsultasi dengan dokternya langsung, biar tidak ada penyakit tadi itu ya. Ya. Terus itu dok mau nanya lagi, penyakit yang kolesterol tadi dok, itu gimana tuh dok? Cara pencegahannya kan itu sangat berbahaya dok untuk usia lanjut. Ya, ya. Kalau untuk pencegahannya paling kita menjelaskan ke pasiennya untuk kurangi makanan yang tinggi protein ataupun tinggi kolesterol. Misalnya kurangi makanan yang berminyak, atau kurangi makanan yang berlemak atau bersantan, karena itu memang makanannya bisa untuk menaikkan kolesterol tadi. Untuk mengetahuinya tinggi kolesterol atau enggak, ya kita kan melakukan cek kolesterol tadi dengan menggunakan alat ngecek tahu, jadi kita tahu seberapa tingginya kolesterol yang diberikan sama pasien tersebut. Jadi nggak sekarang langsung dikasih obat, karena kenapa? Karena nggak semua pasien yang datang kita tahu bahwa mereka punya penyakit kolesterol, walaupun mereka usia lanjut. Sebelum dicek langsung kita nggak langsung menyarankan bapak punya penyakit kolesterol, harus dicek terlebih dahulu. Tuh guys, kita itu ternyata setiap manusia itu tidak semuanya mempunyai penyakit kolesterol atau ketemu itu tadi. Kita seharusnya menjaga pola makan dari sejak kita muda, biar perut kita tidak kembung dan badan kita sehat. Jadi kita seharusnya dari sekarang menjaga pola makan kita. Benar nggak? Iya. Untuk sekarang kan break dulu, kita minum dulu ya Pak Raja. Wes, oke Bu. Terima kasih banyak Bu. Selain kita sudah dijamu guys, kita disuruh minum di tempat kediaman Ibu Dr. Miriam Haji Adin Raje. Ini dokternya sangat baik. Selain kita diberi waktu untuk podcast guys, kita juga diberi minum dan dijamu dengan hangat oleh Dr. Miriam Adin Raje ini. Mau apa? Saya bukan Iya. agak pengap dok. Ini dok, saya mau ngomong lagi nih. Tapi nggak apa-apa dok, saya bukan. Suara saya kan agak nggak kedengaran dulu. Iya. Apa tapi tetap jaga jarak ya. Itu dok. Catch 'em all. Ada saran nggak dok untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang usia lanjut di penyakit kolesterol, darah tinggi, penyakit ya untuk usia-usia lanjut tuh. Kan ibu saya itu tuh ada penyakit darah tinggi tuh. Jadi gimana menurut dokter? Ini khusus untuk ibu-ibu dan bapak-bapak usia lanjut. Tuh, Kalau- ibu-ibu, bapak-bapak harus dengerin nih. Kalau Ya. pada saat konsul ke dokter, datang dokter ngejelasin, bapak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, jangan terlalu asin, jangan terlalu berlemak, atau nggak boleh terlalu banyak makan daging-daging. Itu memang harus didengar ya pak, jangan iya dokter nanti datang, iya dokter tapi ternyata masih ditanya, kenapa ini pak? Iya dokter, kemarin saya makan daging di kondangan kayak gitu. Ya otomatis walaupun sedikit ya pasti naik, karena memang udah penyakitnya itu memang nggak boleh makan daging ya, daging sapi, daging kambing itu memang harus dikurangi ya. Itu penyakitnya ibu-ibu tuh sering kelupaan dok, atau keceplosan, atau makannya tuh nggak pilih-pilih ya dok kalau lagi kondangan kan. Iya, kadang mereka ada sayang katanya kalau udah tempat itu tuh Makan gratis. udah makan gratis nggak apa-apa gitu sekali-sekali. Padahal memang kalau udah berlebihan sih memang nggak boleh. Itu dok,
saya kan olahraga juga dok. Ya. Kalau olahraga itu gimana dok? Kita kan fitness, futsal, basket itu sekarang di luar udah nggak bisa lagi dok, karena kita sekarang mengalami pandemi COVID-19 ini dok. Itu saran dokter gimana tuh? Kalau memang kita udah sering fitness atau apa, sering ke tempat olahraga, nah, sekarang kan memang udah nggak boleh lagi kita ke rumah atau tempat yang ramai. Saran saya sih lebih baik di rumah. Kan di rumah itu kita punya ruangan khusus, bikin aja di situ ruangan khusus untuk olahraga. Yang sering olahraga apa tuh sih, pakai barbel itu beli di rumah, dia bisa olahraganya di rumah. Jadi kan nggak harus ke tempat fitness. Memang bisa di apa aja pokoknya dia bisa di rumah tetap olahraga, karena nggak harus. Jadi kita nggak mesti harus lah, pokoknya harus rutin ke tempat fitness, karena sekarang kita memang diwajibkan untuk bantu sama pemerintah. Kalau memang nggak boleh keluar rumah dan nggak kenal seperti ya nggak usah, karena untuk demi keamanan bersama. Itu sangat baik jabaran COVID-19 tadi ya. Itu teman-teman, bagi teman-teman yang hobi olahraga, kita harus turuti aturan pemerintah. Jangan kita disuruh lockdown dok, malah kita main bola rame-rame terus nggak pakai masker. Lu kalau main bola pakai masker gimana dok? Kan bisa ngap dok. Iya itu tadi. Kalau memang nggak penting ya nggak usah dulu. Lebih baik latihan kalau memang pengen main bolanya di sekitar rumah aja. Terus jangan yang terlalu rame, bisa 3 orang aja nggak apa-apa, karena 3 orang bisa kita atur jaraknya kan. Ini dok, saya mau nanya dok. Ini teman-teman saya, ini kru saya, terutama untuk kameramen dok. Gimana nih dok? Kalau datang ke sini dok, hobinya ngopi, rokok, itu kayak ketergantungan gitu dok. Itu apa sih dok? Perlu dikasih pencerahan dikit dok, biar ngopinya itu nggak sampai berlebih, terus ngerokoknya juga dok. Itu gimana dok? Tolong diberi saran dok. Itu bukan untuk teman-teman saya juga ya, itu untuk teman-teman yang nonton. Kita harus dengerin nih apa aja yang diberi tahu oleh Ibu Dokter Meriadi Raja ini. Kita harus dengerin. Jangan sampai kita memberi tahu dengan kru saya aja, terus teman-teman yang nonton nggak nurutin, kan nggak asik bro. Gimana dok? Kalau untuk kru-kru atau teman-teman yang ada di sini ya, untuk saya sarankan sih kalau memang senang sama kopi, nggak bisa kita harus ngeberhentiin langsung tuh, nah semata-mata itu disaranin berhenti langsung terus gitu, nggak bisa dikurangi, sehari boleh sekali aja minum, karena yang terpenting sekarang harus banyak minum air putih. Karena kenapa? Kekurangan air putih banyak loh risikonya, bisa dehidrasi, bisa kulit jadi nggak bagus gitu. Karena kenapa? Minum air putih itu memang penting, minimal sehari itu 8 gelas. Jadi bukan berarti mau minum kopi itu nggak bagus loh, boleh minum kopi tapi harus dikurangi gitu, sehari sekali aja, jangan terlalu sering. Terus untuk yang perokok itu tuh ya gimana ya, walaupun kita udah menyarankan untuk berhenti, sampai di kemasan rokoknya pun udah ditulis ya sedemikian rupa untuk mencegah supaya Udah diancam mati masih ada mau merokok. ya kembali kepada masing-masing individu sih sebenarnya. Kalau memang dia udah niat untuk tidak merokok ya pasti nanti dari diri sendiri bisa berhenti sendiri, nggak perlu saran dari orang. Kayak saya dok ya. Diniatin. Karena percuma juga sih merokok, nggak ada untungnya sebenarnya. Duit, mending duitnya ditabung Untuk modal nikah ya dok. ya. Teman-teman harus dengerin ya kata dokter, kita harus banyak-banyak minum karena kita ada faktor dehidrasi ya dok. Faktor dehidrasi, tubuh kita kurang fit kalau kita kurang minum. Terus juga masalah rokok tadi guys. Kata dokter, kita harus rajin-rajin nabung
uangnya jangan sering dibeli rokok. Itu buat modal nikah loh guys. Kita juga tahu kan dalam kemasan rokok di depan kemasan rokok itu kan ada eh, kata-kata itu, kata-kata yang mengancam Anda. Kalian semua nggak takut mati itu. Di sana tuh ada bacaan, rokok membunuhmu guys. Jadi kita terus lihat, kita harusnya melihat dan membaca, mentelaah apa yang ada di kemasan rokok tersebut. Oke dok, saya mau minta izin nih dok. Kan di luar sana banyak ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman yang lagi nonton kita nih dok. Kan banyak yang nggak sempet atau berhalangan, apalagi lagi COVID-19 ini loh. Kita kan lagi mengalami pandemi COVID-19 ini loh. Jadi agak susah untuk ngelakuin konsul dengan dokter-dokter kan. Mau bertemu langsung di tatap muka kan agak susah. Saya mau minta izin untuk teman-teman yang mau konsul atau tanya-tanya untuk meninggalkan di kolom komentar kita, dan kita nanti akan bertanya lagi sama dokter Meriam Haji Adilaje. Gimana dok? Ide dari Pak Raja bagus juga. Boleh untuk teman-teman nanti kalau pada saat pengen bertanya atau konsul langsung boleh juga. Tapi karena ini lagi pandemi COVID-19 tidak memungkinkan untuk langsung konsul ke dokternya, boleh nanti kalau pengen bertanya atau konsul tentang keluhan apa, nanti kita bantu jawab. Kita tinggalkan pesan aja di bawah kolom. Langsung nanti ada kesempatan saya akan langsung ditanya-tanya di kalian ya. Tuh, Ibu Dokter Mary Haji Adilaje sudah memberikan kita izin untuk berkonsultasi secara online. Teman-teman bisa meninggalkan komentar di dalam video kita, dan nanti di video selanjutnya akan kita jawab dengan Ibu Dokter Mary Haji Adilaje. Dan teman-teman juga nggak perlu repot-repot, karena kan sekarang kita lagi mengalami pandemi COVID-19 ya. Jadi kita harus konsulnya melalui online biar kita nggak bertatap muka langsung kan. Terus teman-teman juga jangan bosen untuk pantengin terus video kita. Kita lanjut di video berikutnya. Jangan lupa subscribe and share. Teman-teman juga bisa tinggalkan like dan komentar. Oke, thank you. See you.